Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai dividen polis dan internal finansial. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 beranggotakan Biki Kurniawan Ananta dengan nomor BP 2010531016, Randi Ilham dengan nomor BP 2010531004, Muhammad Farhan dengan nomor BP 2010532027, Amalia Mawadah dengan nomor BP 2010531042, dan Nazifa Askar dengan nomor BP 2010533009. Langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Farhan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan terkait pertama itu dividen payment dan versus profit retention. Pertama itu pembayaran laba. Pembayaran dividen adalah insentif yang ditawarkan oleh perusahaan publik untuk menarik dan mempertahankan investor. Korporasi membayar dividen kepada pemegang saham dengan imbalan investasi modal melalui pembelian saham. Selanjutnya adalah retensi laba. Rasio retensi juga dikenal sebagai rasio retensi laba bersih. Adalah rasio laba ditahan perusahaan terhadap laba bersihnya. Laba bersih adalah item baris utama, tidak hanya dalam laporan laba rugi, tapi juga dalam ketiga laporan keuangan inti. Selanjutnya adalah pengertian internal financing. Dalam artian yang luas, yaitu kebutuhan dana yang diperoleh dari hasil sendiri di dalam perusahaan, yaitu dana yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, melalui penghimpunan laba ditahan dan dana yang berasal dari depresiasi. Selanjutnya adalah kebijakan dividen atau dividen polis. Itu menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Selanjutnya adalah kebijakan dividen. Perusahaan mencakup dua komponen dasar. Pertama, rasio pembayaran dividen menunjukkan jumlah dividen yang dibayarkan relatif terhadap pendapatan perusahaan. Misalnya, jika dividen per saham adalah $2 dan laba per saham adalah $4, rasio pembayarannya adalah 50% atau 2:4. Kedua adalah stabilitas dividen dari waktu ke waktu. Stabilitas dividen mungkin hampir sama pentingnya bagi investor dengan jumlah dividen yang diterima. Keputusan untuk membayar dividen yang besar berarti secara bersamaan memutuskan untuk mempertahankan sedikit jika ada laba pada gilirannya menghasilkan laba yang lebih besar. Ketergantungan pada pembiayaan ekuitas eksternal. Sebaliknya, dengan keputusan investasi dan pendanaan perusahaan, pembayaran dividen yang kecil sesuai dengan retensi laba yang tinggi dengan lebih sedikit kebutuhan akan dana ekuitas yang dihasilkan secara eksternal. Selanjutnya adalah kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba ditahan, semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen. Selanjutnya adalah kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori besar, yaitu pertama, kendala-kendala atas pembagian dividen. Aspek-aspek yang merupakan kendala atau yang membatasi pembagian dividen adalah antara lain, pertama, kontra utang, pembatasan saham preferen. Yang kedua, peluang investasi dalam hal ini pertama berhubungan dengan kemampuan untuk mempercepat atau menangguhkan proyek akan memungkinkan perusahaan untuk lebih konsisten dengan kebijakan dividen stabil. 3. Persediaan dan biaya dari sumber modal alternatif. Ada 3 variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen berkaitan dengan ketersediaan dan biaya dari sumber modal alternatif, yaitu pertama, besarnya biaya penjualan saham baru. Kedua, kemampuan untuk mensubstitusi ekuitas dengan hutang serta pengendalian. Yang keempat, pengaruh kebijakan dividen terhadap KS. Pengaruh kebijakan dividen terhadap KS dapat dilihat dari 4 faktor yang meliputi: 1. Keinginan pemegang saham untuk mendapatkan penghasilan sekarang dibanding penghasilan di masa yang akan datang. Kedua, tingkat rasio dari dividen dibandingkan. Yang 3, manfaat pajak dari capital gain
dibanding dividen. Yang terakhir adalah informasi atau isyarat yang terkandung dalam dividen. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan pembagian dividen. Selain untuk mengatasi masalah keagenan, juga tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada kondisi industri, di mana kondisi ini perusahaan beroperasi, terdapat ukuran perusahaan, padat modal, atau tidaknya proses produksi perusahaan, free cash flow yang mampu dihasilkan perusahaan, serta ketersediaan peluang proyek dengan NPV yang positif. Yang kedua ada jumlah pemegang saham. Jumlah pemegang saham ini tersebar atau tidaknya kepemilikan saham, aktif atau tidaknya pemegang saham, keinginan dan kemampuan pemegang saham mayoritas di dalam mengawasi manajemen perusahaannya. Next. Kemudian dalam kebijakan dividen ini ada macam-macam. Yang pertama itu ada kebijakan dividen yang stabil. Kebijakan dividen ini banyak dijalankan oleh perusahaan yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham tiap tahunnya berfluktuasi. Yang kedua ada kebijakan dividen dengan penetapan juga dividen minimal plus dengan jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah nilai rupiah dividen per lembar sama per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Yang ketiga ada kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jenis kebijakan dividen yang ketiga adalah penetapan payout ratio yang konstan. Perusahaan menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Baik, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dividen, kebijakan dividen itu yang fleksibel, yaitu di mana kebijakan yang, penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian kebijakan pembagian dalam dividen. Yang pertama yaitu kondisi industri di mana perusahaan beroperasi, ukuran perusahaan, padat modal atau tidaknya proses produksi perusahaan, free cash flow yang dihasilkan, ketersediaan peluang proyek dengan NPV positif. Yang kedua yaitu jumlah pemegang saham, tersebar atau tidaknya kepemilikan saham, aktif atau tidaknya pemegang saham, keinginan dan kemampuan pemegang saham mayoritas di dalam mengawasi manajemen perusahaan. Next. Next, Farhan. Selanjutnya dividen pembiayaan internal, yaitu pembiayaan internal dari perusahaan tersebut yang memberikan kontribusi dan disalurkan oleh mitranya. Yang ini adalah modal yang merupakan bagian dari kekayaan bersih perusahaan dan dikenal dengan nama sumber daya sendiri. Sarana dan agen yang terlibat dalam pembiayaan internal perusahaan adalah yang pertama, rekan-rekan perusahaan yang melakukan pencairan awal dan penyetoran modal saham perusahaan. Yang kedua, karyawan yang melalui program perusahaan yang memungkinkan mereka untuk memperoleh saham dengan rencana diskon. Keuntungan dari pembiayaan internal perusahaan. Yang pertama, memungkinkan pembiayaan sendiri dan pengayaan melalui pemberian cadangan. Yang kedua, mendukung alokasi kerugian, penurunan nilai, dan penciptaan dana pelunasan. Yang ketiga, pembendaharaan lebih pelarut. Selanjutnya, tidak ada jaminan dan dukungan yang diperlukan dan oleh karena itu ada independensi yang lebih besar. Kemudian sumber pembiayaan lebih murah dan keseimbangan lebih stabil. Kekurangan pembiayaan internal perusahaan atau kelemahan dari pembiayaan internal perusahaan sedikit tetapi tidak dapat memayoriti hal-hal berikut. Yang pertama, sumber daya terbatas, kemudian keuntungan tidak dibagikan yang masuk ke cadangan dan tidak dapat dikurangkan dengan pajak. Saat dividen berkurang, pengembalian saham lebih rendah. Sumber pembiayaan internal
beberapa yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan internal finansial adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan tersebut merujuk pada laba perusahaan yang tersisa setelah pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Biki. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang kedua itu penjualan aset. Selain laba ditahan, pendapatan yang berasal dari penjualan aset perusahaan juga menjadi sumber untuk menjadi internal financing. Aset-aset yang dinilai tidak lagi produktif atau hanya membebani keuangan perusahaan akan dijual dan hasil penjualannya akan dijadikan sebagai modal kerja perusahaan. Yang ketiga, pengurangan modal kerja. Pengurangan modal kerja mengacu pada strategi perusahaan dalam mengelola keuangan dengan lebih cermat. Next. Selanjutnya itu peningkatan pembiayaan dan dampaknya terhadap pembayaran dividen. Dari variabel perusahaan, seperti yang kita lihat dari tabel, yang pertama tabel peningkatan dalam variabel perusahaan itu pertumbuhan aset. Dampaknya terhadap pembayaran dividen menurun. Selanjutnya peluang investasi dengan NPV positif, dampaknya terhadap pembayaran dividen itu menurun. Kepadatan modal dari produksi perusahaan, dampak terhadap pembayaran dividen itu meningkat. Free cash flow yang dihasilkan juga meningkat. Jumlah pemegang saham individu meningkat. Selanjutnya, kuatnya koalisi dari pemegang saham, dampak terhadap pembayaran dividen itu menurun. Ukuran dari pemilik saham mayoritas terbesar juga menurun. Dari variabel makro, peningkatan dari variabel makro yang pertama, biaya transaksi dan perdagangan sekuritas, dampak terhadap pembayaran dividennya meningkat. Pajak perorangan dari pendapatan dividen, dampak terhadap pembayaran dividennya menurun. Pajak perorangan dari pendapatan capital gain itu meningkat. Kekuatan investor institusional pada corporate governance itu menurun. Pentingnya pasar modal secara relatif dibandingkan intermediate financing itu meningkat. Jumlah transparansi informasi perusahaan itu menurun. Yang terakhir, ukuran dari pemilik saham mayoritas terbesar itu dampak terhadap pembayaran dividennya itu menurun. Next. The dividend decision in price adalah menetapkan kebijakan dividen perusahaan. Manajer keuangan harus bekerja di dunia realitas. Banyak pertimbangan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan tentang dividennya. Beberapa di antaranya mirip dengan perusahaan. Itu satu, pembatasan hukum. Pembatasan hukum tertentu dapat membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan perusahaan. Kendala hukum ini terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, pembatasan undang-undang dapat mencegah perusahaan membayar dividen. Meskipun batasan tertentu berbeda-beda di setiap negara, umumnya suatu perusahaan tidak boleh membayar dividen jika kewajiban perusahaan melebihi asetnya, jika jumlah dividen melebihi akumulasi laba atau laba ditahan, jika dividen dibayarkan dari modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Yang kedua, pembatasan hukum adalah unik untuk setiap perusahaan dan hasil dari pembatasan hutang dan kontrak saham preferen. Untuk meminimalkan risiko, investor seringkali memberlakukan ketentuan yang membatasi manajemen sebagai syarat investasi mereka di perusahaan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randi. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, poin kedua dari dividend decision in price itu posisi likuiditas. Bahwa dividen ini bahwa posisi likuiditas dapat menyebabkan pencegahan terhadap pembayaran dividen. Berlawanan dengan pendapat umum, fakta bahwa sebuah perusahaan menunjukkan sejumlah besar laba ditahan di neraca tidak menunjukkan bahwa kas tersedia untuk pembayaran dividen. Posisi perusahaan saat ini dalam aset likuid, termasuk kas, pada dasarnya tidak tergantung pada akun laba ditahan. Secara historis, sebuah perusahaan dengan laba ditahan yang cukup besar telah berhasil menghasilkan kas dari operasi. Namun dana ini biasanya diinvestasikan kembali di perusahaan dalam waktu singkat atau digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Poin ketiga itu ketiadaan atau kurangnya sumber pembiayaan lain. Sebagaimana yang telah disebutkan, perusahaan dapat menahan laba untuk tujuan investasi atau membayar dividen dan menerbitkan surat berharga.
debit atau ekuitas baru untuk membiayai investasi. Bagi banyak perusahaan kecil atau baru, opsi kedua ini tidak realistis. Perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki akses ke pasar modal, sehingga mereka harus lebih mengandalkan dana yang dihasilkan secara internal. Akibatnya, rasio pembayaran dividen umumnya jauh lebih rendah untuk perusahaan kecil atau baru didirikan daripada perusahaan besar milik publik. Next. Yang keempat itu prediktibilitas penghasilan. Sebuah rasio yang pembayaran dividen perusahaan tergantung sampai batas tertentu pada prediktabilitas keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Jika laba berfluktuasi secara signifikan, manajemen tidak dapat mengandalkan dana yang dihasilkan secara internal memenuhi kebutuhan masa depan. Ketika keuntungan direalisasikan, perusahaan dapat mempertahankan jumlah yang lebih besar, memastikan bahwa uang yang tersedia saat dibutuhkan. Sebaliknya, perusahaan dengan tren pendapatan yang stabil biasanya akan membayar sebagian besar pendapatannya dalam bentuk dividen. Yang kelima itu kontrol kepemilikan. Bagi banyak perusahaan besar, kontrol melalui kepemilikan saham tidak menjadi masalah. Namun bagi banyak perusahaan kecil dan menengah, mempertahankan kontrol pemungutan suara merupakan prioritas yang tinggi. Jika pemegang saham biasanya saat ini tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran baru, menerbitkan saham baru tidak menarik, karena kendali pemegang saham saat ini terdilusi. Pemilik mungkin lebih suka bahwa manajemen membiayai investasi baru dengan utang melalui keuntungan daripada membeli saham biasa baru. Next. Yang terakhir itu inflasi. Mungkin sebelum akhir 1970-an, tekanan inflasi tidak menjadi masalah baik bagi konsumen maupun bisnis. Namun selama sebagian besar penurunan daya dampak langsung pada aset tetap dalam masa inflasi, idealnya karena aset tetap menjadi usang dan nol, dana yang dihasilkan dari penyusutan digunakan untuk membiayai pergantian. Mungkin itu dikembalikan ke moderator. Oh, baik, dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.